Oke. Untuk distribusi function atau fungsi distribusi itu tuh kita tapi sudah mulai ya ini ya. Ini sudah ada ya. Yang 4.1 sudah. Nah, ini untuk 4.2. Kalau mungkin ada yang terlewat atau ternyata penting tapi ternyata terlewat, mungkin nanti boleh ditambah ya Bu Nopet, Pak Ucup. Lanjut. Ya, yang untuk definisi 4.2, jika X itu sebuah variabel acak, maka fungsi f itu didefinisikan pada negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga seperti itu ya, oleh fungsi ft sama dengan p px kurang dari t disebut dengan fungsi distribusi dari x gitu. Nah, ini ada beberapa kondisi seperti itu atau properti. Ya, kalau di sini bahasanya properti seperti itu. F itu tidak menurun seperti itu ya. F tidak menurun. Nah, bahwa jika T itu kurang dari U, bisa dicoret-coret ya. Bisa coret-coret ya. Ini nggak bisa coret-coret. Jika T kurang dari U, ini, maka FT itu kurang dari atau sama dengan FU. Nah, goyang-goyang. Berhenti dulu, Mas. Berhenti dulu. Gak apa. Maju. Nah, untuk melihat ini ada catatan ya. Apa namanya? Kejadian X kurang dari T ini berimplikasi pada kejadian X itu kurang dari atau sama dengan U. Nah, maka ini kita bisa masukkan jadi X kurang dari atau sama dengan T itu subset ya, atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan U. Sehingga itu nanti diperoleh bahwa Ft itu kurang dari atau sama dengan Fu. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua itu limit T sampai dengan tak hingga, mendekati tak hingga ya. Ft itu sama dengan 1. Nah, ini jelas ya, sebenarnya jelas ya kalau ini. Karena limitnya itu nanti akan mendekati 1. Jadi kalau ada beberapa nilai T, kalau dimasukkan, nanti semuanya akan hasilnya ya, dijumlahkan itu nanti semuanya mendekati 1. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau kita masukkan ya. Nggak bisa coret-coret ya. Nah, semua penjumlahan dari N sama dengan penjumlahan dari P N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari X kurang dari atau sama dengan TN itu sama dengan PX kurang dari tak hingga ya. Nah, karena sebenarnya tak hingga tapi
itu tidak akan sampai 1 seperti itu, mendekati 1 ya. Jadi memang mendekati terus seperti itu, tapi nggak menyentuh 1. Makanya di situ limitnya sama dengan 1. Yang ketiga, limit T mendekati negatif tak hingga FT itu sama dengan 0. Nah, nanti kalau sama dengan yang di nomor 2 ya, tapi yang ini ke 0 ya. Jadi kalau dibagi-bagi per terus nanti akan mendekati ke 0. 0,0 terus, makanya nanti akan mendekati 0. Nah, cara buktinya sama dengan yang nomor 2 ya. Nah, yang keempat, F itu benar-benar memang, dan bahasanya di sini is like continuous. Jadi ada T elemen R, kemudian F, tapi T yang yang plus ya, seperti yang negatif, yang positif seperti itu sama dengan F T nantinya. Ini berarti bahwa jika ada Tn yang menurun, ya barisan menurun seperti itu dari sebuah real number, itu nantinya akan konvergen itu mengerucut ya. Jadi akan kalau bahasanya kan, kalau kimia konvergen, tapi kalau matematika itu maksudnya akan mengecil terus seperti itu ke T ya, seperti itu. Makanya di situ limit F Tn itu sama dengan Ft. Bu Novel boleh dilanjutkan atau Prof. Ucup? Nggak bisa dicoba. Halo. Halo. Tak bisa nak nate deh. Tak bisa nak cor-cor ngapuan. Hen. Iya, ini di HP Pak. Oh, dia acak di meleh, dah acak masih. Ya dulu, aku coba bisa nggak ya? Pakai apa ya? Apa? Atau bagian papan tulis Pak? Oh, anu Oh iya. Bisa coret-coret. Pak Ucup pakai laptop atau pakai HP Pak?
Nah, ngapa nggak baca? Apa tidak bisa annotate Pak ya? Iya, Atau ngapa lah? minta tolong mahasiswa Iya, iya. ini Benar. share screen yang ini PDF. Itu masih share screen-nya sama itu ya? Sama apa? Tidak tahu juga Nopit Pak. Apa harus dari laptop apa cak mana? Mesti apa biasanya baca? Bisa Pak ya? Ya ada pilihannya, sana tetnya ngapa nak kate? Ya. Malah keluar. Iya, mungkin ada mahasiswa yang bisa share screen. Oh, ibarat apa? Nah, bisa ini baru. Bisa nih. Oh iya ada annotate-nya Pak. Yo, ngapa lah? Udah jadi. Ngapa lah? Lah, katanya tadi di grup loh ngomong. Kenapa ini? Nah, ini bisa nih. Nah. Astagfirullahaladzim. Kelakar betok, udah nih. Nah, bisa ngetik, nah, nyoret, nah. Nah, nah bisa ngetik. No. Kemarin belajar apa kita kemarin ini nggak ada? Iya. Jadi kemarin belajar apa kita kemarin? Oh, baca, Pak. Apa? Oh, baca. Yang 4.1. Apa deh? Apa? Oh, Variabel baca. acak, Oh, variabel continue dan acak ya. discrete Pak. Iya, sama. Dari pelacak. Continue dan discrete Pak. Cek. Dari pelacak. Jadi kemarin ya lu cari kabel. Kemarin itu kita belajar apa? X variabel acak. X. Ini adalah, hah?
Ini adalah fungsi dari ruang kejadian. Ruang kejadian ada apa? Koleksi kejadian. Koleksi kejadian atau koleksi atau S boleh juga. Semuanya. Jadi kita punya fungsi kuasa dari S. Nah, boleh juga. Ke bilangan real. Ini X. Ini kejadian. Ini R. Nah, ya. Ya. Lalu kita mendefinisikan lagi fungsi ke 01 yang kita sebut fungsi peluang P. Ya, jadi ini P. Nah, ceritanya itu ini fungsi ini variabel ini ada dua macam. Ada discrete, ada continue. Kalau discrete, kemarin kita tahu discrete macam-macam discrete. Itu X itu bisa dihitung X-nya. Misalnya, nilai X itu bisa 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau continue ini fungsi ini, peluang ini, fungsi PX, fungsi PX. Ya, fungsi PX ini kita sebut fungsi peluang ini apabila ada dua syarat. PX itu tidak pernah negatif dan jumlahnya sama dengan 1 untuk semua X. Nah, jumlah ini ya, jumlah PX. PX ini sama dengan 1. Ya. Itu fungsi ini akan disebut peluang. Ya, PX, fungsi peluang. Untuk semua X maksudnya semua X yang dia dinyatakan seperti 01 atau sampai dari mana sampai mana pokoknya X. Ya, itu X. Misalnya contohnya melempar mata uang. Mata uang 3 kali lempar koin. Maka X bisa berupa banyak gambar yang muncul. Nah, maka kalau banyak gambar yang muncul, maka X ini banyak gambar yang muncul bisa bernilai 0 kalau tiga-tiganya angka atau 1 atau 2 atau ketiga-tiganya gambar. Nah, ini nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Ya, peluangnya bagaimana peluangnya? Peluangnya nanti kita akan lari ke melempar mata uang 3 kali tadi. 3 kali tadi melempar mata uang 3 kali lagi. Ruang sampelnya adalah gambar-gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, angka gambar angka begitu ya, bukan macam-macam tuh ya. Nah, nanti kita lihat ada 8. Kalau tiga-tiganya gambar itu 1/8 peluangnya. Kalau gambar 1 ini ada 3/8, gambar 2 ada 3/8 dan gambar 4. Jadi nanti peluang distribusinya itu PX sama dengan 1/8 jika X-nya 0 atau 1 dan 3/8 jika X-nya
2 atau 3. Nah, inilah tipe peluang. Ya, 1 atau 2, 0 atau 3, sorry. Ini 1 atau 2. Nah, ya, 1 atau 2. Nah, kalau X-nya ini berapa totalnya? Totalnya ini 1/8 untuk X-nya 0 ditambah untuk X-nya 1, X-nya 2. Nah, ini 1 totalnya. Ya, 8/8. Mendingan aku share papan tulis ya. Lemak dapat susah nih. Iya Pak, saya search papan tulis. Ya, Mm-mm. benar. Iya Pak, coba di Oh, tapi share. lagi share. Cak lagi sharing. Matik dulu itunya. Stop dulu share. Masih papan tulis. Baca tak? Bisa share papan tulis Pak. Dek, ya, dek. Nah, kan. Nah, kan. Nah, Papan tulis nih. Jadi nanti kita akan dapat macam-macam distribusi untuk X yang diskrit. Seperti tadi contohnya banyaknya gambar. Tadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. PX ini adalah peluang X kita sama dengan X. Nah, gitu ya. Tadi sudah kita lihat bahwa ini ada dua macam, 1/8 dan 3/8. 1/8 kalau X-nya 0 atau 3, 3/8 kalau X-nya 1 atau 2. Nah, begitu ya. 3/8. Mengapa itu ya? Gitulah. Kalau kita lihat mengapa 1/8? Karena X ini adalah banyak gambar. X ini menyatakan banyak gambar. Dari 3 kali lempar mata uang. Berarti kalau dia 0 berarti ini angka semua. Angka. Kalau dia 1 berarti satu gambar 2 angka. Ada 3 macam. Angka gambar, angka, gambar angka. Kalau gambarnya 2 ada 3 macam juga. Gambar angka, gambar, angka gambar. Nah, ini kalau dia tiga-tiganya satu macam cuma gambar. Makanya ada 8. Makanya ini berkaitan dengan X sama dengan 0. 1/8. X sama dengan 3, 1/8 juga. Kalau X sama dengan 1, gambarnya satu ada 3, 3/8. Ini karena gambarnya 2 juga ada 3, 3/8 gitu ya. Karena gambarnya setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Kalau kita lihat kemarin, kejadian ini saling bebas karena itu kalau kita punya 2 gambar, peluang 2 gambar itu peluang X 2 gambar itu peluang X sama dengan 2 misalnya sama dengan atau sama dengan 2 atau sama dengan 1 berarti X sama dengan 2 berarti gambarnya ada 2, angkanya ada 1. Kalau P ini menyatakan peluang gambar, maka kalau P-nya 2 ya gambar P-nya peluang gambar pangkat 2 2 kali. Yang bukan P 1 1 min P. Pangkat 1 ya kan.
Nah, ini berkaitan dengan ini kenapa P, kenapa itu. Ini ada urusan lagi ya. Ya, lain lagi dia ya. Ya. Ya, nah ini P gambar dua. Ini ada tiga macam. Ya, ada tiga macam itu. Menurut kita belajar kombinatori kemarin, itu ada tiga kombinasi. Tiga pilih dua. Kenapa ini satu? Karena ini tiga kurang dua. Nah, jadi ini peluang P2. Kalau PX, 3 pilih X, P pangkat X kali 1 min P pangkat 3 dikurang X. Nah, ya. Kalau P-nya setengah, ini setengah juga. Ini setengah, setengah juga. Kalau setengah, 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 itu pangkat 3 dia. Jadi kalau ini setengah, PX-nya, kalau P-nya sama dengan setengah, maka PX kita menjadi 3 pilih X dibagi 2 pangkat 2 pangkat ini tambah itu 3. X-nya hilang. 2 pangkat 3 atau 8. Makanya 3X dibagi 8. Nah ya. 3X ini kalau yang ingat segitiga Pascal. Nah ini 30. Ini 30. Ini 3 pilih 1. 3 pilih 2. 3 pilih 3. Makanya ini 1, 3, 3, 1. Betul ini 1, ini 3, di sini 3, di sini 1. Per 2 pangkat 3 per 8. Makanya ini 1/8. Kalau dia 0 atau 1 ini 1. 2 atau 3 jadi 3/8 ini 3. Gitu ya. Muter-muternya ke sana. Ya, kita punya belajar kombinatorika. Sudah belajar apa lagi? Banyak ya. Nah, di Pakis itu kita menggunakannya. Ya, menggunakan konsep kombinatorika tuh menghitung. Nah, ngapa keluar itu? Eh, Jelas enggak? Ya. Ya, itu nah, sekarang yang tadi dijelaskan oleh Hendra itu adalah kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif itu P X kurang dari atau sama dengan X. Nah, X ini bukan lagi diskrit tapi bilangan real. Ya, jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel ini menjadi kalau kita buat menjadi tabel ini menjadi X PX. Terus tadi ya 1, 2, 3. Ini 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Nah, kita buat gambarnya dapat digambarkan seperti berikut. Di sini 0, di sini nolnya taruh 0, 1, 2, 3. Karena diskrit ini nolnya 1/8. Tingginya 1/8 sini.
Kalau ini 3/8. 3 kali. Kalau 2, kalau 3 1/8. Nah, ini fungsinya. Kalau kumulatif itu nilai X-nya dari sini. Px kurang dari X sama-sama dengan X. Nah, itu ambil X-nya mulai dari mana? Dari minus. Dari minus itu. Belakang sana. Sebelum sampai 1 belum dapat kita massa. Ini sebut massa ya. Karena itu sebut fungsi massa ini. Ini kita sebut massa. Ini kita sebut massa. Selama kita berat dari sini belum ada massa ketemu, belum ada ketemu massanya. Nah, pas ketemu di 0 dia dapat massa 1/8. Jadi 0 kalau X kurang dari 0 1/8. Kalau X ketemu sama dengan 0. Tapi kalau kita berjalan sini terus belum dapat massa yang lain, masih tetap 1/8. Ya kan? Sampai dia ya 1 kurang dari atau sama dengan 1. Kalau 1 belum dapat sama kurang sebelum 1. Nah, kalau sudah sampai 1, dia dapat 1 lagi ini 3 dapat 3/8 berarti 4/8. Untuk X mulai dari 1 sampai ya ada sampai 2 dia. Ya, kalau sudah sampai 2 tambah lagi dia 3/8, tambah lagi dia menjadi 7/8. Selama dia sama dengan 2 atau Enggak. lebih dari 2, jangan sampai lebih 3. Tapi pas dia lewat 3 dapat 1 lagi 1/8 jadi 1 dia. Untuk X yang lebih dari 3. Jadi begitu ya fungsi ini, fungsi kita buat. Ini fungsi, ini kita sebut fungsi distribusi atau kumulatif. Biasanya disebut ini menggunakan huruf F. Seperti yang dijelaskan oleh Hendra tadi. Jadi kalau kita gambarkan ini, kalau dia 0, 1/8. Ini 0, 1/8 sampai dia 1. Kalau 1 dia 4/8. Di sini naik lagi 4/8. Menjadi 4/8. Sini boleh 1. Ini belum ini. Makanya dia ke sini dia. Sampai 2. Belum sampai 2. Belum 2. Sudah 2 dikit. Baru naik lagi dia. Jadi 7/8. Nah. Ini penuh nih. Ini kosong. Ini kosong. 2 kosong. Pas 3 ini 1 sini. 1 terus. 3. Nah, jadi fungsi betul tuh. Itu namanya fungsi tangga ya. Ini fungsi fx ini. Untuk yang tadi melempar mata uang 3 kali mata uang. Ya, jadi itu fungsi yang dari jelaskan. Limitnya udah tadi ya. Nanti limit yang ke sini 0 sampai minus tak hingga itu. Kalau lebih dari 3 dia menjadi 1 limit. Ini di minus tak hingga sampai tak hingga nih. Tak hingga. Nah, ya itu fungsi diskrit. Fungsi diskrit kalau fungsi kontinu nih kalau kontinu. Kalau fungsi kontinu kita sebut fungsinya fungsi kepadatan. Jadi ini sebenarnya ini adalah kalau kita definisikan ini jumlah P dari T mulai 0 sampai X. Ya, minus tak hingga boleh kalau mau minus sampai, kalau mau minus tak hingga.
Boleh juga. Nah, tapi dari hingga juga nol juga ya, sama saja, tidak ada pengaruhnya. Ya, nah itu distribusi kumulatif, itu distribusi variabel discrete. Bagaimana kalau variabelnya continue? Variabel continue kita ubah. Kalau variabelnya continue kita tidak pakai ini. Kalau pelajaran continue kita bikin, kita menunjukkan fx. Ini fx ini adalah fungsi ke peluang atau kita sebut fungsi kepadatan, boleh juga ditambah sini. Kepadatan peluang ini jika tidak pernah negatif untuk semua x anggota real. Dan integral minus tak hingga sampai tak hingga fx sama dengan 1. Nah, ini fungsi kepadatan peluang namanya f PDF. Maka fungsi ini kita sebut fungsi kepadatan peluang jika memenuhi syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini bukan fungsi peluang namanya ya. Nah, contohnya ini untuk x-nya continue. Contohnya seperti ini. Misalnya fx sama dengan 2x. Untuk x dari 0 sampai 1. Ini fungsi peluang atau bukan? Coba kita cek. Untuk x dari 0 sampai 1. Ini tidak pernah negatif. Oke. Untuk nilai X sama dengan antara 0 sampai 1. Tidak pernah negatif ini. Antara 0 sampai jadi nilainya antara 0 sampai 2 kan? Nilai ini. Kalau X-nya antara 1 maka fx-nya antara 0 sampai 2. Ya kan? Nah, ini tidak pernah negatif. Oke. Lalu apakah integral ini 1? Kita integralkan. Integral dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ini fx dx. Kita integralkan ini dari minus tak hingga sampai tak hingga 2x dx. Wah, ini gimana nih? Berapa nih? Kita pecah karena nilai x kita 0,1. Yang di luar 1 itu 0. Ini artinya fx 2x kalau dia antara 0 sampai 1 x-nya yang lain 0 x-nya fx ini. Jadi fx ini 0 kalau bukan ini yang lain. Makanya di dalam bahasa buku bahasa Inggris disebut otherwise. Yang lain. Nah, itu yang lain 0. Jadi kalau kita ini kita pecah. Bisa menjadi kalau mau dihitung dari minus tak hingga sampai 0. Fx-nya kita 0. 0 dx. Ditambah dari 0 sampai 1. 2x dx. Ditambah dari 1 sampai tak hingga 0 dx. Nah ya. Jadi ini kadang-kadang tidak dipakai lagi. Langsung melihat x di sini. Batas ini x-nya mana? Dia langsung integralkan batas itu. Jadi kalau kita integral ini sama dengan x kuadrat dari 0 sampai 1. Kita masukkan nilainya sama dengan 1. Berarti ini adalah fungsi kepadatan peluang F ini. Bagaimana gambarnya? Gambarnya ya mudah saja gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Ini 0, ini 1. Di sini 2. Gambarnya ini gambarnya. Ah. Ini X sama dengan 2X ya. Ini X, ini Fx. Hmm. Apa ini? Ya, kalkulus. Integral dari satu sampingnya adalah menyatakan yang dinyatakan oleh integral ini adalah luas ini.
Luas ini segitiga. Segitiga, segitiga ini alasnya satu, tingginya dua, ya satu lah luasnya. Ya, begitu ya. Nah, lalu yang jadi jelaskan oleh Hendra tadi, bagaimana kalau fungsi kumulatif, fungsi distribusinya? Kumulatif fungsi distribusi fx. Nah, fx, nah fx ini adalah integral dari minus tak hingga sampai x untuk distribusi untuk kita punya fungsi peluang. Ya, jadi ini kalau kita lihat ini sama dengan ya kalau ini mulai tak hingga ini kalau dari nol ya kita mulai dari nol sajalah. Nol sampai x 2t dt sama dengan t kuadrat. Dari nol sampai x sama dengan x kuadrat. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau saya mau mencari luas dari nol sampai x itu adalah x kuadrat. Mana benar tak? Kalau ini jadi x-nya antara satu ya, antara satu x-nya. X-nya kalau sampai sini ya satu dia. Ya. Misalnya di sini luas ini. Nah, kalau ini x berapa luas ini? Berapa luas ini kalau ini x? Nih, luas ini berapa? Ya x kuadrat lah. Kenapa? Ya ini kan alasnya x, tingginya 2x. Kalikan 2x kuadrat dibagi 2 luas segitiga ya x kuadrat. Ya jadi luasan ini kita lihat ya, adalah fungsi ini fungsi distribusi ini. Ya dia monoton naik. Tak pernah ini terus karena x-nya positif. Fx-nya nilai positif. Jadi kalau selama x-nya naik semakin tinggi dia. Ini tidak pernah turun dah. Minimal sama rata itu ya. Ini kan tidak pernah turun, nambah terus. Kalau X ini nambah lagi luasannya. X ini setiap kanan nambah. Makanya ini nih yang siapa itu si fx ini limit untuk menuju tak X menuju tak hingga ini satu. Sama kalau sudah sampai satu dia habis. Kalau sampai sana nol limit tak hingga sana minus kiri. Ah minus tak hingga jadi nol ya. Ya, ini fungsi naik. Dan kalau kita gambarkan ini menjadi fungsi ini X, ini fx, ini satu, ini menjadi tuh, ya. Kalau kita lihat ini kalau kita lanjutkan sama ini si satu sana sana nol. Nah, gitu ya. Jadi begitu fungsi distribusi ini, fungsi ini fx ini. Ini limit kanan ini tak hingga terus tak hingga satu minus tak hingga nol. Jadi kalau kita gambarkan fx ini selalu dia fungsinya monoton naik. Biasa saja dari sini atau dari sini dari mana ya bahasa Inggris lah ya. Pokoknya minus tak hingga ke sana dari sini naik sini misalnya. Ini satu sudah, dua satu habis. Ya begitu ya. Ini peluang. Ini peluang. Kita coba-coba lagi lihat lihat bagaimana ini. Wala, iya begini, wih. Kita lihat coba-coba ya. Kita intip sedikit.
Kita intip sedikit. Ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Ya, kita intip sedikit. Kita dulu belajar statistik dasar. Buat tabel distribusi frekuensi. Ada interval-interval, lalu ada frekuensinya gitu ya. Ini interval kelas, ini nilainya, ini F berapa, 2, 4, 7, 10 gitu ya, macam-macam ya. Lalu kita membuat histogram. Histogramnya bisa bentuk seperti ini, macam-macam bentuknya histogramnya ya. Nah, iya enggak? Ingat enggak? Mungkin saja seperti itu. Mungkin saja seperti itu ya. Histogramnya. Iya. Atau sini turun lagi. Boleh. Banyak. Ejak itu ya. Nah. Kita dari histogram kita buat. Ini apa namanya? Ingat enggak? Poligon. Frekuensi. Poligon frekuensi ini. Ini yang niru tadi fx kita itu. Ya mungkin saja kalau kita punya data, mungkin saja datanya berdistribusi seperti ini. Berarti ini gimana ya kalau kita buatnya? Kalau kita buat namanya ya mungkin saja naik seperti ini dia. Nah, cek itu. Nah, ecaknya itu deh. Ingat tak belajar nih? Lalu kita bikin fungsi kumulatif. Nih, kumulatif. Ini apa nih? 2, kemudian ini tambahnya 6, tambah lagi 7, 13. Terus begitu ya. Dari 0. Lalu kita gambarkan. Gambarkan ini 0, naik sedikit 1. Naik sedikit lagi, naik sedikit lagi, naik sedikit lagi, naik sedikit lagi, naik sedikit lagi. Sampai dia 1. Ini apa namanya? Ingat tak namanya apa nih? Yang sudah belajar statistik dasar. Ini namanya O, OGIF. Nah, ini yang fungsi distribusi yang kita sebut tadi fx meniru ini. Ini niru fungsi. Nah, ya. Jadi di statistik ini di beladik sini dia belajar statistik ini. Jadi itu yang kita membuat histogram. Buat histogram itu sebenarnya untuk mencari kira-kira fungsinya seperti apa nih? Fungsi distribusinya. Fungsi peluang. Fungsi kepadatan peluang sebutnya. Jadi kita mencari dalam rangka mencari distribusi ini. Kemudian kalau kita tekan dapat OGIF. Kalau kita buat lagi ya nggak seperti ini. Ini OGIF nih ya. OGIF itu kan seperti ini. Nah, naik terus dia kan. OGIF kurang dari. Ha. OGIF kurang dari. Ada OGIF kumulatif kurang dari atau kumulatif lebih dari. Macam-macam kan terbalik. Kan cek ini turun. Nah. Ya begitu kira-kira sederhananya. Ya, ini peluang. Kita tidak ada kaitan dengan statistik. Tapi statistik itu sebenarnya ketika dia menggambar-gambarkan ini, itu dia mencoba mencari model. Ini distribusi apa yang, bagaimana distribusi data ini ya. Larinya akan mencari ke sini, akan mencari distribusi frekuensi. Makanya lari-lari ke sana dia. Statistik itu. Ya, statistik itu. Ini OGIF. Jadi kita punya punya banyak
bisa semuanya terkait statistik itu semua kaitkan sini kaitannya tuh. Ya, begitulah kira-kira sederhananya. Jelas tak? Ha, ya, jadi seperti itu. Sebenarnya itu kalau dia continue atau discrete, kalau discrete sama saja ya, tapi yang penting kalau discrete X-nya beda. X-nya di antara bilangan bulat itu tidak ada, kosong. Makanya disebut bukan kepadatan dia, massa. Jadi kalau discrete, kalau X kita ini variabelnya discrete, ya, sorry. Kalau discrete, kalau continue. Nah, fungsi peluang, ini fungsi peluang disebut massa peluang. Fungsi massa peluang. Ini atau dinamakan dengan Px. Kalau continue, ini disebut fungsi kepadatan peluang. Notasinya Fx. Nah, kalau distribusi, fungsi kumulatif sama-sama Fx. Nah, ya, ya. Jadi ini X, ini yang tadi sudah sifat tadi. Ini ke minus tak hingga, ini plus tak hingga 0, minus tak, plus tak hingga 1, plus minus tak hingga itu limitnya 0, dan seterusnya yang tadi di buku tadi ya. Ya, itu sifat-sifat ini. Sifat ini. Tidak pernah turun, in, monotonically increasing, monoton increasing naik. Jadi dia fungsi naik. Kalau discrete ini menjadi fungsi tangga. Karena dia bertangga-tangga ya. Seperti tangga naik step, step, step. Ya, begitu jelas tak? Mudah-mudahan jelas lah. Ada pertanyaan? Kalau udah ada pertanyaan, silakan tanya. Ya, itu fungsi distribusi. Kadang-kadang ini coba disebut fungsi distribusi saja. Ada buku yang menyebutkan ini. Kalau disebut fungsi distribusi, maksudnya yang ini. Maksudnya ini. Maksudnya itu ya. Maksudnya ini. Karena dari bilangan real ke bilangan real ini fungsi distribusi nih. Ya, bilangan real ke bilangan real. Jadi kalau fungsi kita yang tadi, misalnya X sama Fx-nya 2X, ini yang tadi, Fx dengan 2X, kan fungsinya ini menjadi X kuadrat. Ini 1, di sini 1, X kuadrat. Nah, X di sini, kalau ada X di sini, X bersesuai dengan ini, X di sini, maka ini menunjukkan luas ini, sini. Luas daerah di sini. Kalau X, luas daerah sini. Kalau X-nya sini, sini, X-nya sini. Lagi berapa luasnya? Satu. Satu, ya kan? Kalau X-nya sini ya total semuanya satu luas. Ya, jadi begitu dia. X-nya bergeser-geser kanan, geser-geser sini, geser-geser turun, dan naik turun ya. X-nya ini adalah sebenarnya, jadi ini adalah
luas daerah ini sampai X. Makanya ini Fx. Di sini kepadatan F kecil. Begitulah. Jelas belum? Jelas belum? Jelas belum? Jelas, Pak. Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya sederhana basicnya, sederhana. Cuma buku itu kalau baca buku agak pening, pusing lah. Tapi prinsipnya sederhana gitu. Ya, idenya cuma seperti inilah. Urusan berikutnya kita akan berurusan dengan fungsi-fungsi ini. Macam-macam ini, macam-macam. Ya, kalau diskrit itu macam-macam lagi, ada bentuknya macam-macam lagi. Yang paling sederhana itu fungsi variabel Bernoulli. Variabel Bernoulli. Ini variabel cuma isinya dua macam. 0, 1, gambar atau angka misalnya. Terus benar atau salah. Jadi dua-dua semua nih Bernoulli nih. Bernoulli ini dua. Jadi bagaimana fungsi peluangnya? Ya, seperti inilah. Misalnya ini P atau P kalau X sama dengan 1, kalau 1 min P kalau X sama dengan 0. Atau 1P kalau X-nya gambar, ini 0 kalau X-nya angka, atau P kalau X-nya benar, ini kalau dia salah, gitu tergantung ya, tergantung nilainya. Nah, ini kategori tidak bisa, orang lebih suka menggunakan angka ini jadi 01 saja. Ya, 01 saja, 01. X sama dengan 1, benar, salah. Misalnya peluang. Kalau soal pilihan ganda A, B, C, D, E, 5 pilihan, maka peluang benarnya berapa? Kalau tebak-tebakan. Peluang benarnya sama berapa? Berapa peluang benar? 1/5. 1/5. 1/5 peluang. Jadi kalau kita buat sini, X itu sama dengan 1/5. Kalau salah, 4/5. Kita bikin dulu X-nya. Kita tunggu X-nya. X ini 1 kalau jawabannya benar, 0 kalau jawabannya salah. Nah, pilihannya di sini. P kita tuh peluang dia benar. Peluang dia benar tuh artinya peluang dia benar. Jadi peluang ini peluang benar ini. Jadi kita sini terus sini. Di sini peluang benar. Peluang jawabannya benar itu 1/5. Nah, kalau benar X-nya 1. Berarti 1/5 ini kalau X-nya sama dengan 1. Kalau 4/5 kalau X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Dalam keadaan lain 0. Berapa peluang benarnya 2? Ya tidak mungkin lah. Tidak ada lagi benar salah cuma cuma pilihan benar salah. Tidak lagi peluang lainnya. Keadaan lain ya 0. Jadi ini peluang Bernoulli namanya distribusiin. Ya. Ya. Kalau kita banyak X misalnya X1 Bernoulli nih. X1, X2, X3 dan seterusnya sampai XN. Nah, ini apa nih? Bernoulli masing-masing nih. Artinya apa nih? Bernoulli nih. Ya, nilai X ini bisa 0 bisa 1 cuma dua macam itulah. Ini nilainya 0 atau 1.
Di sini 0 atau 1 juga. Di 0 atau 1 juga. Pokoknya 0 atau 1 semuanya. 0 atau 1. Jadi kita dapat bisa dapat fungsi, kita dapat variabel misalnya ini pertama benar jawabannya ada 10 soal. Nah, jawaban pertama benar, jawaban kedua salah, benar, benar, salah, salah. Jadi bisa saja seperti ini buktinya. 1 0 1 1 0 1 1 1. Nah, ini untuk soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 10 soal misalnya. Nah, ya kan? Artinya ini apa nih? Nomor 1 benar, nomor salah, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 4 salah, 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 benar, 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 salah. Berapa benernya? Ada 7, ya kan? Iya, Pak. Ini 7. Jadi dia ini 1 atau jadi kalau kita jumlahkan ini sama dengan banyaknya 1, benar nggak? Jadi kalau kita jumlahkan ini sama saja dengan banyaknya 1. Kalau ada 7 ya berarti ada 7-nya ada 1, 0-nya ada 3. Ya kan? Ah, 1 tadi apa? 1 tadi adalah banyak benar. Berarti kalau kita jumlahkan ini sama dengan banyaknya benar. Jika kita jumlahkan ini sama dengan banyaknya benar. Ya, banyak benar dengan banyak salah. Jadi kita banyak benar 7. Jadi benar 10 benar 7 berapa macam cara? Ya, tadi kita lihat 10 pilih 7. Kali benar, benarnya berapa? Ada 7 ya. Peluang benar tadi P, kita sebut saja ini P, jangan 1/5. Atau 1/5 deh, boleh 1/5 dah. 1/5 pangkat 7 dah 4/5 pangkat 3. Gitu ya. Ini jumlah benar nih, banyaknya benar. Artinya ini sama dengan peluang total ini tadi misalnya Y. Y sama dengan 7. Ini adalah seperti itu. Ya, jadi kalau kita jumlahkan ini sama dengan ini Y, maka Y ini bentuknya seperti ini. Kalau kita umumnya, kalau kita bentuk umum Y, peluang Y, jadi Y sama dengan K biasanya atau Y sama dengan Y kecil. Nah, ini sama dengan 10Y 1/5. Ya, kalau umum P misalnya, peluang benar ini P bukan 1/5. Tapi misalnya ini bukan 1/5, tapi kita sebut saja P, boleh juga. P pangkat Y, sisanya 1 min P pangkat 10 min Y. Dengan catatan Y bisa bernilai 0, 1, 2, sampai 10. Gitu ya. Ini benar semua, benar jawaban. Jadi, nah kalau ini bernuli, maka ini kita sebut distribusi binomial. Gitu ya. Jelas enggak? Jelas enggak ya? Jelas, Pak. Jadi kita larinya ke sana. Ini fungsi binomial. Hah? Halo? Halo, dengar enggak? Dengar, Pak. Nah, itu situ. Tidak, bunyi enggak? Lu dengar enggak? Dengar, Pak. Halo, Bunyi, Pak. bunyi Pak, Halo? bunyi. Bunyi enggak, Pak? Lah, bunyi. Bunyi, Nah. bunyi. Kenapa enggak masuk sini, gue? Nah, microphone has changed. Halo? Ada, Pak. Halo? Ada, Dengar Pak, enggak? suaranya. Dengar Ada. ya? Dengar, Pak. Enggak masuk enggak? Kecil, Pak. Ini kecil. Heeh. Pada masuk sini, gue. Suara dulu. Tinggi lah. Yang penting dengar.
Nah, dengar tak? Iya, dengar Dengar, Pak. Pak. Nah, masuk ya. Nah, ya begini larinya jadi gitu distribusi nih, distribusi itu. Jadi ini distribusi peluang benar 7 dari 10 soal. Nah, ini ya peluang 7 tebak-tebakan dari 10 soal. Jadi dari 10 soal berapa peluang benarnya 7? Nah, gitulah. Inilah. Ya, ini nih peluang benar 7 nih. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu kita peluang itu bekerja. Tidak lagi. Jadi kalau ada kalau yang lain nanti ada juga ini. Untuk N-nya besar sekali dan P-nya kecil, relatif kecil. Kalau N-nya besar sekali, ini besar. P-nya relatif sangat kecil. Maka kita bisa membuat kita misalkan lambda ini sama dengan N kali P. Ini agak konstan. N kali P. Ya. Lalu kalau ini N sama P, ini P sama dengan lambda per N. Kita cari berduli tadi, peluang Y sama dengan Y kecil tadi. Ini sama dengan NY P pangkat Y 1 min P pangkat N min Y. Kalau kita masukkan P itu sama dengan lambda per N, maka ini menjadi lambda per N pangkat Y 1 min lambda per N pangkat N min Y. Gitu ya. Nanti kita bisa pisahkan ini N faktorial dibagi Y faktorial kurang N min Y faktorial. Terus X pangkat Y. Ini N juga pangkat Y. Lalu 1 min X pangkat N pangkat N. Dikali 1 min lambda per N pangkat min Y. Gitu. Terusnya. Nah, kalau kita ambil limit N menjuta hingga ya ini mendekat 1, ini mendekati 1, ini menuju 0, ini mendekati 1, ini mendekati. Jadi tinggal ini lari ke sini, lari otak-atik, jadi dia mendekati 1. Jadi tinggal lambda pangkat Y per Y faktorial. Nah, ini tinggal. Ingat tak kalkulus? Limit N menuju tak hingga 1 min lambda per N pangkat N. Ini sama dengan apa? Ada yang ingat tak? Ini E pangkat min lambda. Jadi ini E pangkat min lambda. Kita punya distribusi nih. Ini adalah peluang Y sama dengan Y untuk pendekatan binomial kalau dia banyak sekali. Ya, ini kita sebut distribusi ini Poisson. Ya, distribusinya itu ya.
Jelas tak? Nah, nanti kita bikin lagi. Ya. Ya, ini distribusi ini pasang namanya punya parameter lambda. Kalau tadi binomial punya parameter 2N dan Y. Eh, N dan P. Jadi tadi ini binomial parameternya N dengan P. Kalau Bernoulli tadi, Bernoulli parameternya 1 cuma P. Ya, jadi begitu ya. Statistik apa nih peluang. Jadi menghitung peluang. Macam-macam distribusi peluang, ada yang lain lagi banyak juga. Distribusi peluang. Ada peluang, ada seperti ini. Kita melempar mata uang. X-nya bukan gambar atau angka, tapi X-nya ini banyak lemparan. Banyak lemparan. Sampai muncul gambar. Nah, itu dia. Berapa banyak lemparan sampai muncul gambar? Berapa nilai X yang mungkin? Coba, siapa yang belum ngantuk? Berapa saja nilai X yang mungkin? Nih deh, banyak lemparan sampai muncul gambar. Jadi duit itu dilempar terus sampai keluar gambar. Kira-kira berapa kali lempar lah? Yang mungkin. 1 kali, 2 kali. Satu. Kalau Oh, satu artinya apa? Lemparan pertama sudah gambar, udah gambar selesai. Atau gambarnya muncul pada lemparan Dua. kedua, atau ketiga, Tiga. atau keempat dan seterusnya. Kalau ini, kalau misalnya X ini sama dengan K, artinya apa? Artinya gambar Muncul pada saat pelemparan ke K. muncul pada lemparan ke K. Lemparan 1 sampai K-1 ini muncul apa? Angka. Angka yang muncul berarti. Nah, jadi peluangnya berapa? Ya, peluangnya kalau peluang gambar ini, peluang muncul gambar ini P, misalnya P, maka ini 1-P bukan gambar, pangkat K-1 dikali P. Gitu saja ya. Atau ya boleh seperti ini. Nah, karena ini bentuk seperti ini adalah deret barisan geometri. Karena itu distribusinya disebut distribusi geometri. Dengan parameternya P. Ya, distribusi geometri ini banyaknya lemparan. Ya, gitu ya. Ya, jadi kita buat seperti itu. Satu lemparan, satu gambar. Nah, ada lagi lain? Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain. Agak tambah sulit dikit. Coba kita lihat. Satu lagi. Let's see. Bagaimana kalau X ini banyaknya lemparan sampai ada sampai ada berapa banyak lemparan sampai tepat dua gambar.
Nah, ini Saro nih. Sampai tepat 2 gambar. Jadi berapa X-nya? Bisa saja ini 2 ya. Satu kan enggak mungkin. 2 berarti gambar-gambar ya. Apa satu tidak mungkin, Pak? Lemparan pertama tidak mungkin Kan gambar-gambar, Pak. kita sampai tepat ada 2 gambar. Hmm. Ya kan? Kita pengen melempar uang itu sampai berapa kali lempar supaya gambarnya keluar. Tepat 2. Dapat 2 gambar selesai berarti gitu. Berarti masih minimal 2 kali dah. Kalau sekali bela gambar-gambar, cak mana, Pak? Baru sikok gambarnya. Kita pengen 2 kan? Itu koinnya dilempar barengan atau satu-satu, Pak? Dilempar sekali-sekali. Dilempar sekali. Oh. Kalau lempar sekali tidak mungkin dapat 2 gambar bener. Mm-mm. Lempar 2 kali kemungkinan dua-duanya gambar. Oke lah selesai dah. Iya, Pak. Atau 3 boleh. 3 mungkin ada 3. Mungkin baik 3. Mungkin, Sekali Pak. gambar. Sekali gambarnya sekali. Jatuh yang keduanya bukan gambar. Yang ketiga baru gambar lagi. Bener tak? Iya, Pak. Atau yang pertama bukan gambar. Tapi yang pertama dengan yang kedua dan ketiga baru gambar. Atau 4. Atau 5. Terus seterusnya. 2 gambar apa artinya? Artinya apa? Artinya apa nih? Kalau 5 nih. Artinya lemparan kelima apa ya? Lemparan kelima adalah hasilnya apa? Gambar-gambar. Gambar ke berapa? Gambar yang kedua. Wah. Kan sampai 2 gambar. Jadi sebelum dapat gambar 2 belum berhenti dia lempar. 4 lemparan ini. 4 lemparan ini isinya apa berarti? Keempat lemparan ini. Gambar angka, Pak. Apa berapa kak gambarnya? 1, Satu. 1 angkanya 3. 2, Ada. Ya. atau 3. Benar tak? Iya, Pak. Nah ini banyak gambarnya 1 angkanya 3 dari 4 kali lempar. Berapa pulangnya? Peluangnya 4-1. Benar tak? 4-1 gambar. 1 min P-nya pangkat 3. Benar tak? Nah kita yang istri peluang ini. Peluang yang ini. Ditambah yang peluang gambar lagi yang kelima. Berarti tambah 1 lagi peluangnya. Kali lagi dengan P. Kita kali lagi dengan P. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Betul. Seperti itu. Jadi peluang ini kan jadi peluang gambar kedua itu yang lemparan kelima, yang gambar pertama itu setelah kau nak yang 1, 2 atau 3 atau 4. Itu ya. Nah, ya jadi ini N1. Ini kalau kita melempar N, melempar sampai dapat K gambar, itu dapatnya lagi. Berapa peluang X sama dengan K? Sama dengan N apa ya? Sama dengan N. Jadi ini kakek N-1 pangkat K-1 kali P kali pangkat P 1 min P pangkat N min K. Ini persisnya bagaimana persisnya angka-angka ini kita lihat minggu depan. Supaya jangan salah. N-1 kali K-1 atau pangkat P. Ini ada K-1, ini pangkat K yang menjadi ini disebut negatif binomial. Ya distribusinya negatif binomial. Jadi macam-macam distribusinya.
Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ini adalah generalisasi dari geometri. Geometri kan cuma sikok gambar. Ini sampai 2 atau 3 gambar. Kalau 3 gambar, kalau kita lemparannya N berarti N-1 itu bukan gambar. Yang ke N baru gambar. Dari N-1 ini ada berapa gambar? Yo yang sisa tadi. Kalau kita ingin K ya K-1 gitu ya. Jadi begitulah. Kira-kira sederhananya. Jelas tak? Semoga jelas. Mana? Nah, begitu jelas tak? Jelas, Pak. Dah, cukup jelas jadilah lumayan. Minggu depan kita lihat lagi bagaimana kita menghitungnya dengan Excel. Pakai Excel bela, udah pening-pening gue dah. Iya, Pak. Dah, cukuplah. Hendra mana Hendra? Itu Hendra. Masih tak Hendra? Jadilah Hen. Woi, itu kamera. Apa namanya itu? Ini screenshot. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat lu. Keluar dulu, gambarnya dulu, bergambar dulu. Nih, ngapa gambarnya cek itu? Lihat lu, gambarnya keluar dulu kan buka lu kameranya. Nah, screenshot. Keren, Prof, malam ini. Wih, dah screenshot dulu, cepatlah. Siapa hostnya? Guys, Yang penting bentar. screenshot Mungkin simple. mungkin Zelfie yang screenshot. Nah, Zelfie, Pak. Pak, bergaya mah ini, Pak. Mantap. Oke, di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Dah, sukses lah. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak. Dah, Hendra bukanya. Ya. Sudah Pak ya. Dah, Jadi jadilah weh. ya, jadi Yang penting lah ada fotonya, lah ada screenshotnya. Dah. Minggu depan kita tak mungkin puncak kuliah Senin iya Senin tidak mungkin Pak. Nak siap-siap itu. Jadi kita ganti lagi. Minggu depan lagi hari apa jadi malam jadi juga Iya. Oke, digabung lagi be Pak ya Ya minggu sama depan gabung bila sekali hari apa jadi apa. Kan Selasa Rebus selesai sudah kita acara itu. Selasa Rabu ya selesai. Tinggal berdoa. Iya Pak. Doa. Ya. Dah, Ya. Untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan itu nanti diinformasikan lagi ya. Karena masih asiin hari Selasa Rabunya. Nah, kemungkinan apakah hari Sabtu seperti itu. Ya, mohon izin Prof. Ucup, Kak Hendra, kita cukupkan perkuliahan kita malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tutuplah. Apa jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu.